Di video ini saya akan cerita bagaimana caranya saya tanpa modal bisa menghasilkan puluhan juta per bulan. Dan kamu juga bisa sebetulnya asal kamu tahu caranya. Nah, tapi sebelum saya share gimana caranya, yang nanti saya akan kasih tahu rahasianya apa, step-stepnya bagaimana. Tapi sebelum saya share hal tersebut, saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah pre-order buku Scroll Like Cuan. Jadi masa pre-order udah selesai, dan kemarin dari info dari tim saya yang pre-order itu hampir 1000 orang, ada 900 something, hampir 1000 orang. Dan hari ini buku-bukunya lagi disiapkan untuk dikirim. Jadi bener-bener on time banget, sesuai dengan timeline. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bukunya bermanfaat dan bisa membuat kamu mengubah media sosial yang tadi cuma buat scroll buang-buang waktu. Sekarang scroll media sosial bisa menjadi mesin income, bisa membangun bisnis lewat media sosial. Nah, dan kamu yang belum order, silakan masih bisa order. Udah bukan pre-order lagi, order biasa. Nanti linknya ada di bawah. Oke? Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang sudah percaya, sudah trust dan pre-order. Oke? Terima kasih banyak sekali lagi. Oke. Jadi balik ke topik dari video ini. Gimana caranya saya tanpa modal bisa menghasilkan puluhan juta per bulan. Jadi instrumen yang saya akuisisi, yang saya gunakan itu adalah properti. Nah, saya mau cerita. Beberapa bulan yang lalu saya mengakuisisi sebuah properti. Jadi properti ini adalah properti perdana. Perdana dalam arti bukan second ya. Saya beli dari developer langsung. Bukan beli dari, kan biasanya developer ngebangun properti, ngebangun perumahan, ngebangun apartemen, lalu ada orang yang beli. Nah, lalu kemudian kalau saya beli dari orang yang udah beli, itu namanya properti second. Sedangkan yang saya beli, ini adalah apartemen yang primer, artinya yang baru dari developer. Nah, kenapa saya bilang tanpa modal? Karena pada waktu itu ada sebuah penawaran yang menarik banget, yang sangat menarik, yang sampai kalau saya mikir ya, ini kalau saya nggak ambil, saya bego banget gitu loh. Apalagi kalau misalnya saya memang mainnya di dunia properti, saya memang adalah investor properti juga, bahkan bisnis saya itu juga core bisnisnya adalah properti. Jadi ketika saya tahu, oh ini deal the best banget nih. Ketika saya tahu ini deal the best banget, saya nggak ambil, kok rasanya saya seperti mengkhianati diri sendiri. Nah, kalau kita bicara properti, rumusnya adalah ada 3 sebetulnya. Ini kalau yang saya gunakan ya, kamu mau menggunakan rumus saya boleh, mau menggunakan rumus orang lain juga nggak apa-apa. Rumus saya dalam properti itu ada 3. Yang pertama adalah saya tahu kapan saya harus beli. Saya harus beli adalah ketika ada sebuah properti yang ditawarkan kepada saya yang saya tahu sudah untung dari awal. Sekali lagi, saya hanya beli properti yang saya udah tahu ini udah untung dari awal. Nah, kebanyakan orang beli properti itu adalah beli properti, berdoa kepada Tuhan semoga harganya naik. Ketika harganya naik mereka jual, ketika mereka coba jual ternyata nggak laku-laku. Nah, masalahnya seperti itu. Kalau saya nggak, saya tahu, oh ini properti, ini udah cuan nih di depan nih. Ibarat kata ya, ini nggak kejual-jual pun, misalnya saya mau jual nih, nggak laku pun saya udah happy. Kenapa? Karena saya tahu saya udah cuan di depan. Oke, itu rumus yang pertama, tahu kapan belinya. Nah, yang kedua, udah punya nih, udah beli kan? Udah punya. Saya harus tahu bahwa si properti ini, satu, bisa membiayai dirinya sendiri. Maksudnya apa nih membiayai dirinya sendiri nih? Kan kita tahu yang namanya properti itu ada biaya maintenance, ada biaya kita harus memperbaiki, harus ada biaya renovasi. Itu dia harus bisa bayar dirinya sendiri. Ada operasional. Yang kedua, si properti ini kalau misalnya kita beli tanpa modal, berarti kan sistemnya KPR biasanya. Nah, selama saya memiliki properti tersebut, si properti itu harus bisa bekerja keras sehingga KPR-nya dia bayar sendiri. Yang the best deal-nya adalah di rumus kedua ini,
si properti ini bisa bayar operasionalnya sendiri, harus bisa bayar KPR-nya sendiri, bahkan kalau perlu bisa ngebiayain KPR yang berikutnya. Jadi satu properti bisa bayarin 2 KPR. Itu baru yang the best banget. Itu rumus yang kedua. Rumus yang ketiga, tahu kapan exitnya. Tahu kapan exitnya. Jadi kebanyakan orang beli rumah, didiemin, rumahnya rusak, rayapan, bocor, lumutan, didiemin aja. Itu rumah hancur apa, mereka juga nggak ngerti. Banyak yang seperti itu. Jadi pas beli juga nggak ngerti, mempekerjakannya pas memilikinya juga nggak ngerti harus diapain. Exitnya adalah ya karena rusak, karena faktor alam. Ada. Saya ketemu banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau saya enggak, kalau saya prinsipnya adalah saya akan exit dari properti itu ketika harga yang saya inginkan udah tercapai. Misalnya, saya beli properti harganya 1 miliar contoh ya. Lalu kemudian saya mau jual di harga 3 miliar. Wah gila si Pak Gede serakah banget. Masa mau nyari cuannya 200%? Ya suka-suka saya, barang-barang saya kok. Kejemput nggak harga itu? Ya akan kejemput. Tapi bedanya, kalau ngambil cuannya banyak, peluang terjemputnya lebih lama daripada kalau ngambil cuannya sedikit. Artinya, kalau misalnya saya beli properti 1M, lalu saya mau jual 3M, saya udah tahu cuan saya gede banget. Ya udah, take it or leave it aja. Mungkin kejemputnya lama, ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Kok buat saya nggak apa-apa? Misalnya, oh kalau baru kejualnya 5 tahun lagi gimana? Ya nggak apa-apa. Kenapa khawatir? Karena toh si properti ini, ingat rumus kedua tadi. Si properti ini bekerja keras menghasilkan income yang bisa ngebiayain biaya operasionalnya dan bisa ngebiayain KPR-nya kalau perlu ngebiayain KPR properti selanjutnya. Jadi saya tahan aja. Wah Pak Gede nggak nyampe tuh harganya 3 miliar. Ini ada yang nawar paling 1,2 miliar. Ya udah tunggu dulu deh. Kan nggak apa-apa. Nah kalau saya seperti itu. Nah jadi dengan tahu 3 rumus ini, nah sekarang kita aplikasikan ke properti yang saya beli. Jadi beberapa bulan yang lalu, saya tawarin sebuah properti, di mana properti ini adalah apartemen sekali lagi. Oke, developernya saya mention deh. Developernya adalah Trinity Tbk, PT Trinity, yang punya apartemen banyak di daerah Alam Sutra, di Tangerang lah, mereka benar-benar jagonya itu. Lalu kemudian, saya tawarin, Pak Gede mau nggak ngambil unit kami? Jadi promonya pada waktu itu, saya ditawarin properti 1 tanpa DP. Tanpa DP. Tanpa biaya-biaya transaksi. Jadi ada biaya KPR, ada biaya akad, semuanya digratisin. Oke? Lalu kemudian, nah ini yang bener-bener bikin saya geleng-geleng kepala ini. Cicilan selama 5 tahun ditanggung oleh developer. Terus saya tanya, loh modal saya apa? Oh modal Bapak hanya tanda jadi aja Pak buat ngunci unitnya. Berapa? Saya tanya, dia bilang 10 juta. Oh berarti nggak tanpa modal dong, saya harus bayar 10 juta. Oh enggak Pak, ketika akad 10 jutanya balik. Wow, wah ini dahsyat luar biasa ini. Ini true story, ini beneran. Kalau misalnya nggak percaya sama saya, tanya aja, hubungin orang Trinity-nya, hubungin aja marketing in-house mereka. Tunjukin aja video saya. Emang bener ada Trinity yang ngeluarinnya kayak begini? Ada, jawabannya ada. Tunjukin video saya ini. Jadi menarik banget. Bayangin saya cuma bayar tanda jadi, booking fee. Booking fee itu sebenarnya buat ngunci komitmen aja. Saya beneran mau beli, udah gitu doang. Nah, ketika udah akad 10 jutanya balik. Oke? Lalu kemudian karena saya belinya tahun 2024 akhir, maka saya baru bayar cicilan pertama nanti ya 2029 akhir, ya 2030 awal deh. Pokoknya 5 tahun kemudian saya baru bayar cicilan pertama. 60 bulan cicilan itu ditanggung oleh developer. Nah, yang lebih menariknya lagi adalah si unit itu udah ready. Udah ready, bangunan udah jadi semua. Dan sekarang udah disewakan. Udah bekerja, artinya apa? Saya udah punya properti yang tanpa modal bisa memberikan saya uang sewa setiap bulannya, passive income, tanpa saya harus ngapa-ngapain. Asik apa? Asik banget. Loh, tapi kan 5 tahun lagi harus bayar cicilan. Ya betul,
Harus bayar cicilan. Pertama, ingat lagi rumusnya. Cicilan dibayarin oleh, bukan saya yang bayar cicilan. Ini utang yang baik, good debt. Utang saya dibayar oleh siapa? Oleh si penyewa. Sesimpel itu. Para tenan yang menyewa properti saya lah, mereka yang bayarin cicilannya. Aset punya saya. Asik apa asik banget. Nah, ini bedanya mindsetnya. Ada orang-orang yang, wah, saya pengen sukses, saya pengen kaya dari properti. Ketika saya tawarin deal-deal seperti ini, mereka langsung mikirnya jauh ke depan. Tapi kan 5 tahun lagi saya harus bayar cicilan. Kalau nggak sanggup bayar cicilan gimana? Wah, langsung takut. Tapi kalau misalnya kita ngerti apa yang kita lakuin, tahu gimana cara mengelola propertinya, tahu gimana caranya, atau at least tahu siapa yang jago ngelola properti sehingga properti kita bisa menghasilkan passive income, itu lebih banyak menangnya, lebih banyak berhasilnya, peluang berhasilnya jauh lebih gede. Karena kita tahu ini properti akan kerja keras nih. Selama minimal 5 tahun ke depan kita nggak harus ngapa-ngapain tapi dapat passive income. Nah, asik atau asik banget yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu hal-hal seperti ini, sebetulnya lebih banyak cuannya dalam kita berinvestasi karena resikonya menjadi jauh lebih kecil. Nah, untuk bisa mendapatkan deal-deal seperti ini sebenarnya bukan soal skill ya kalau menurut saya ya. Tapi ini adalah soal siapa yang kita kenal. Ingat loh, your network is your net worth. Jaringanmu, maksudnya jaringan pertemananmu, jaringan perkenalanmu, itu menentukan kekayaanmu. Bayangin, ada berapa orang sih sebenarnya yang tahu informasi seperti ini? Saya yakin nggak banyak. Dan mungkin kamu yang nonton video ini nggak pernah tahu bahwa ada kok deal-deal seperti ini. Makanya itulah pentingnya kita investasi leher ke atas, invest dalam pertemanan kita, bertemanlah dengan orang-orang yang bonafit, bertemanlah dengan orang-orang yang kita tahu, oh kita kenal sama dia bisa bawa kita naik, bisa bawa kita lebih kaya. Saya bisa dapat informasi-informasi ini kan sebenarnya dari pertemanan aja, dari kontak ke kontak, dari kontak ke kontak aja. Teman-teman saya tahu saya adalah orang properti, saya investor properti, bisnis saya properti. Jadi ketika mereka ketemu misalnya ada deal properti, pasti mereka kasih tahu saya. Jadi kalau kata orang, wah ini masih gede, hoki aja nih dapat deal yang ajaib kayak gitu, ya benar. Tapi hoki itu ya saya bikin. Hoki itu ya saya bangun. Saya nggak ujuk-ujuk tiba-tiba lahir hoki, nggak juga. Itu adalah hoki yang saya bangun. Kenapa? Karena saya membangun personal branding saya membangun pertemanan saya membangun network saya. Itu adalah seputar dunia properti. Sehingga kalau ada deal-deal ajaib soal properti ya, syukurnya teman-teman saya top of mind-nya adalah saya. Oh ini properti ini si gede nih, ini properti si gede, seperti itu. Nah, kalau kamu juga orang yang ingin membangun kekayaan dari properti mungkin ya bahasanya ya. Ingin membangun kekayaan dari properti, ingin sukses di dunia properti, ingin membangun pertemanan di dunia properti, silakan DM saya. Ngobrol, diskusi. Saya sangat open, silakan DM saya di Instagram saya @gdebp. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. By the way, saya nggak jualan apartemen ya, maksudnya ini dealnya udah selesai, udah nggak ada lagi penawarannya, udah selesai tahun lalu. Dan ya sekarang kalau mau beli silakan, tapi ya itu jadinya kayak ya biasa aja, deal biasa. Jadi kamu beli properti selesai, karena promo-promonya udah habis. Tapi ya mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada properti lagi yang promo-promonya ada ajaib lagi, ya kalau misalnya kamu udah kontakkan sama saya dan ada info berikutnya, ya mudah-mudahan saya ingat, saya akan informasi ke kamu lagi. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.